Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahana Nurwahida Cuitri Fatmasi, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan perempuan dan pendidikan di Nepal. Permasalahan perempuan di Nepal masih sering terjadi diskriminasi jenis kelamin, kasta, etnis, dan agama yang akhirnya membatasi perempuan dalam pendidikan. Karena kurangnya pendidikan atau pelatihan menjadikan kebanyakan perempuan di Nepal dipengaruhi dan sepenuhnya bergantung pada suaminya. Salah satu kasus membuktikan bahwa negara Nepal melakukan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan kepercayaan, yaitu tentang bahwa perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau sedang haid merupakan wanita yang paling hina dan kotor, atau disebut dengan tradisi Chaupadi. Tradisi Chaupadi merupakan praktik Hindu yang mengisolasi perempuan yang tengah menstruasi karena dianggap kondisi kotor sehingga harus dilakukan pengasingan. Pengasingan itu tidak sedikit menyebabkan perempuan banyak yang meninggal dunia. Selain itu juga melahirkan di Nepal menghasilkan bentuk pengurungan yang serupa, dan melahirkan bayi seorang perempuan menjadi sebuah rasa kekecewaan. Dengan tradisi itu dapat menyebabkan resiko kesehatan dan keselamatan. Perempuan beresiko terkena diare saat melakukan Chaupadi dan juga rentan terkena serangan hewan yang berbahaya. Tidak sedikit perempuan yang meninggal karena sesak nafas karena menyalakan api di gubuk agar tetap hangat selama musim dingin. Meski begitu, anehnya pihak perempuan juga menerima atas diskriminasi dan status sosial mereka yang terbatas, karena mereka menanggapi hal tersebut memang sudah begini nasibnya dan akan selalu demikian. Lalu, bagaimana pendidikan untuk perempuan di Nepal? Nah, berikut penjelasannya. Pendidikan adalah hak dasar dan hak asasi manusia, sedangkan dalam mendapatkan akses dalam pendidikan, di Nepal masih dipengaruhi oleh agama dan budaya yang masih berlaku. Meskipun populasi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, hampir semua hal perempuan lebih buruk daripada laki-laki dan segalanya masih tertinggal jauh. Masih banyak perempuan di Nepal yang kehilangan hak istimewanya, seperti hak pendidikan, perawatan kesehatan, hak milik orang lain, dan status sosialnya. Perempuan di Nepal tidak menerima pendidikan cukup baik karena masih terjadi kesenjangan yang tadi, yaitu kesenjangan antara agama, kasta, kelompok, etnis, dan budaya daerah. Hambatan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan adalah realitas sosial budaya, ekonomi, dan politik yang bervariasi oleh masyarakat dan bahkan oleh keluarga. Mayoritas anak perempuan di Nepal adalah anak perempuan petani yang tinggal di dekat atau di bawah garis kemiskinan. Dalam hal pendidikan, tingkat pencapaian pendidikan anak perempuan dari keluarga miskin jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan dari keluarga kaya dan laki-laki. Pekerjaan pertanian dan rumah tangga juga menarik anak perempuan keluar dari sekolah, meskipun uang sekolah dan buku gratis di sekolah umum, bentuk biaya siswa lainnya mungkin sangat mahal bagi mereka. Karena sekolah di Nepal juga kurang ramah terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang tidak memiliki guru perempuan. Diskriminasi kasta merupakan alasan utama untuk membuat gadis yang kasta lebih rendah keluar dari sekolah. Sistem pendidikan di Nepal secara tradisional berorientasi pada sistem di India dan dikenal dengan sistem pendidikan Three-Tier Education System, yaitu 10 tahun pendidikan dasar menengah, 4 tahun studi tingkat perguruan tinggi, dan 2 tahun pendidikan master. Sekolah di Nepal juga dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu pertama, bantuan dari masyarakat.
yaitu sekolah yang didukung penuh oleh pemerintah untuk gaji guru dan biaya lainnya. Yang kedua, dikelola oleh masyarakat, yang dimana sekolah yang didukung penuh oleh pemerintah untuk gaji guru dan dana lainnya, tetapi tanggung jawab manajemen mereka terletak pada masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tanpa bantuan, yaitu sekolah yang mendapatkan dukungan parsial atau tidak ada dukungan dari pemerintah. Dan keempat, sekolah-sekolah institusional, yaitu didukung oleh orang tua dan wali saja. Apa saja sih faktor dari terbatasnya pendidikan perempuan di Nepal? Nah, faktor-faktor penyebab terbatasnya pendidikan perempuan di Nepal yaitu ada faktor sosial dan budaya. Nepal merupakan negara yang menganut agama mayoritas Hindu dan masih memberlakukan sistem kasta. Dalam keyakinan Hindu, perempuan di daerah pedesaan dianggap sebagai warga negara second class dan banyak orang tua yang menikahkan putri mereka ketika mereka masih anak-anak. Karena percaya jika perempuan menikah sebelum menstruasi, perempuan dan keluarganya akan masuk ke dalam surga. Karena hal tersebut, perempuan Nepal menjadi lebih sulit dan bermasalah karena beberapa aspek budaya tradisional Hindu tadi tampaknya menghalangi akses perempuan ke pendidikan. Selanjutnya ada faktor hukum. Masyarakat Nepal pada umumnya bersifat patriarki yang juga dikuasai oleh Hindu sebagai kekuatan ideologis yang kuat. Perempuan tidak pernah setara dengan laki-laki dan menempati kewarganegaraan seperti tadi, yaitu tingkat kedua atau second class. Kondisi perempuan dikontrol secara ketat oleh norma-norma patriarkal masyarakat. Otoriter patriarki dalam struktur keluarga telah umum terjadi di Nepal, di mana laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan yang mendominasi dalam setiap aspek kehidupan pribadi, sosial, dan rumah tangga mereka. Itulah sebabnya perempuan Nepal secara sosial dan ekonomi bergantung pada laki-laki. Mereka kebanyakan ditegaskan untuk melakukan peran tradisional, yaitu pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Dan selanjutnya juga ada faktor ekonomi. Nepal merupakan salah satu negara Asia Selatan yang merupakan wilayah termiskin di dunia. Negara-negara Asia Selatan ada hubungan negatif antara kemiskinan pendapatan dan pencapaian pendidikan. Beberapa keluarga miskin di Nepal sering diwajibkan mengirim anak-anak mereka untuk bekerja daripada sekolah. Diperkirakan sekitar seperempat anak-anak di Nepal antara 4 dan 5 tahun terlibat dalam semacam pekerjaan keluarga atau upah. Selain itu, para orang tua umumnya lebih memilih pernikahan yang sering dianggap sebagai pilihan optimal untuk perempuan-perempuan muda daripada sekolah. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nepal telah mengalami masalah ketidaksetaraan gender khususnya dalam bidang pendidikan. Melihat hal ini, pemerintah telah membuat berbagai bentuk kebijakan dan program untuk memberi akses perempuan dalam pendidikan. Meskipun telah dibuat beberapa program dalam pendidikan, namun tetap saja pemerintah masih belum bisa meningkatkan perempuan dalam pendidikan, hingga terbentuknya Samjauta Nepal. Samjauta Nepal adalah sebuah organisasi yang didedikasi untuk pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan Nepal, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan status kehidupan keluarga. Hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.